Halo Medvela, selamat datang di podcast perdana kita di Kosewa. Kita ngobrolin sama tim unit akademik. Nah jadi pada podcast yang pertama ini saya Reno Triana sebagai presenter ataupun host dalam podcast ini, kita itu akan membahas mengenai jurusan kita, jurusan matematika yang mana lebih dari sekedar angka. Namun sebelum itu kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini ada dari mahasiswa jurusan pendidikan matematika juga. Yang pertama ada A. Irgi dan yang kedua itu ada Chandra. Ya. Kita langsung saja nih sapa-sapa mereka ya, oke? Halo Ayurgi dan Chandra. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, masya Allah. Kalau tadi sebelum berangkat ke sini gimana? Ada kendala atau gimana gitu? Aman-aman aja sih. Aman aja ya. Oke. Tapi gimana ya? Kita mulai dari mana aja nih? Kita mulai dari ini aja deh, kayak mungkin bisa dijelaskan gambaran sedikit gitu tentang jurusan matematika. Boleh dari siapa aja? Jadi yang lebih berpengalaman kalau aja. Boleh dari Agi. Berasa tua ya kalau kayak gitu ya. Oke, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Sebelum perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Muhammad Irgal Farizi dan saya sekarang mahasiswa semester 6 angkatan 2021 dari kelas B. Dan sekarang mungkin kesibukan saya masih ada beberapa mata kuliah yang harus diampu dan juga sedikit-sedikit mungkin akan mengerjakan skripsi begitu lah ya. Masya Allah. Skripsi gitu. Angkotnya telat gitu kan, jadi bisa dimulai dari sekarang juga. Ya, mungkin seperti itu sih. Kalau dari Chandra gimana? Gambaran tentang jurusan aja. Gambaran tentang jurusan mungkin dari saya perkenalan terlebih dahulu ya, nama saya Chandra Lukman Arifin, saya dari kelas 2023 B. Parah lupa sama kelas. Oke. Langsung. Gambaran jurusan. Menurut saya jurusan pendidikan matematika adalah jurusan yang sangat luar biasa sekali ya, bukan hanya sekedar menghitung tapi juga kita diajarkan untuk menjadi calon guru ya. Ya mungkin gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa Irgi di sekarang ini sudah masuk ke semester 6 dan Chandra baru masuk ke tingkat 2 ataupun semester 3 nanti. Kalau dari Chandra mengenai pengalaman dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, lingkungan kampusnya gitu. Ya. Waktu kan baru-baru nih, Ya, kemarin masih baru melepas titelnya sebagai mahasiswa baru. Kalau dari Chandra, ada gak sih kayak pengalaman masa orientasi kampus yang menarik gitu? Pengalaman yang menarik mungkin masa orientasi baru ya, mahasiswa baru. Pada masa orientasi mahasiswa baru, saya sendiri merasakan gimana ya? Ada kegiatan apa aja gitu di orientasi mahasiswa baru, khususnya di jurusan pendidikan matematika ini, rangkaiannya itu seperti apa gitu? Yang pertama mungkin dari Ombus dulu ya, orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Menurut saya sangat berkesan karena kita diajarkan untuk disiplin waktu dari mulai berangkat pagi kan. Yeah. Sebenarnya saya itu susah untuk bangun pagi, tapi karena ada Ombus jurusan matematika dan juga masa bimbingan kan, Mabim selama 5 rangkaian itu, jadi saya itu jadi terbiasa bangun pagi gitu, jadi disiplin waktu. Dan juga pada masa Ombus pengalaman yang paling berkesan itu di mana kita
dikasih satu soal yang mana soal itu adalah kunci untuk persyaratan di Mabim. Ya, untuk persyaratan di Mabim ada di situ ada aturan dan persyaratan yang lainnya yang harus dibawa di Mabim, yang mana kita itu dikasih satu soal yang harus diselesaikan sama satu angkatan gitu. Itu yang menarik sih dari saya. Oke, jadi ada kasus di mana sebagai mahasiswa baru harus menyelesaikan satu soal untuk persyaratan berikutnya gitu, Iya. kayak selanjutnya. Nah, kalau dari AIRG mungkin bisa diceritakan, karena kan AIRG itu angkatan COVID ya, Ya betul. ombusnya atau wabimnya gitu, mungkin bisa diceritakan perbedaannya atau hal-hal yang sangat-sangat berkesan gitu di wabim tersebut. Ya mungkin sama seperti Chandra ya, diawali dari Ombus karena mungkin saya angkatan 2021 yang dimana tahu sendiri karena sedang terjadi pandemi, jadi kami melaksanakan Ombus itu secara online kan, jadi di rumah masing-masing. Sebetulnya tidak terlalu banyak yang mengesankan gitu karena mungkin tidak mengetahui lingkungan kampus juga. Maksudnya teman-teman juga tidak banyak yang kenal meskipun satu angkatan ya, masih belum pada ada banyak yang kenal. Akan tapi mungkin yang menariknya itu ya lebih kepada pengenalan lingkungan kampus secara virtual itu sangat gimana ya, kita berimajinasi gitu kan. Oh mungkin rektorat di sini nih, Mandala di sini, lingkungan sekolah untuk berkuliahnya juga di sini. Itu mungkin yang menjadi apa ya, serunya itu karena bisa berimajinasi juga, dan juga mutualan secara online gitu kan, kayak lucu aja gitu kan, ini gak tahu orangnya bentuknya kayak gimana. Tiba-tiba Iya, tiba-tiba pas ketemu yang saya kira orangnya itu pendek gitu ternyata tinggi besar gitu, mungkin ya jadi culture shock juga, cuman seru aja gitu. Nah pas kan masuk offline itu awal-awal semester 2 ya, cuman itu juga masih covid, cuman di online kan kembali. Cuman itu juga seru lah, bisa mengenal teman-teman yang tadinya hanya virtual gitu kan lewat media Zoom atau juga di Meet, pas ketemu langsung jadi kayak oh ini yang namanya ini gitu, kayak gitu sih. ada warna tersendiri gitu. Nah ya. betul banget, mungkin kayak gitu sih kalau buat awal-awal pengenalan. Kalau tipsnya mungkin bagi mahasiswa baru nanti yang mana akan menjalankan masa orientasi untuk bisa lebih memaksimalkan gitu masa orientasinya, boleh dari IT. Mungkin karena ini juga berdasarkan dari pengalaman ya. Pertama semester baru itu saya mungkin bisa jadi peserta, dan juga untuk semester tingkat 2 dan tingkat 3-nya kebetulan saya juga ikut organisasi ya, jadi saya yang jadi panitianya gitu. Mungkin untuk tips sih nggak banyak ya, asalkan teman-teman mengikuti apa saja peraturan dan juga arahan yang telah diberikan oleh panitia gitu kan. Karena yang saya rasakan ketika posisi saya jadi panitia gitu, banyak anak-anak yang kurang paham gitu mengenai peraturan yang harusnya tapi malah pusing, dan juga malah banyak pertanyaan yang mengakibatkan gitu juga jadi pusing sendiri gitu. Pertama mungkin tips dari saya mengenai untuk mahasiswa baru ya, jangan terlalu melalaikan lah, jangan terlalu mengabaikan. Jadi fokus gitu terhadap informasi yang diberikan, itu yang pertama. Kedua, karena yang namanya orientasi itu kan pasti banyak tugas kan, ya kan? Bagi Canda yang ada sekali tugas. Nah itu sebenarnya tugas itu untuk melatih kalian juga sebetulnya. Jadi karena yang kita tahu bahwa di perkuliahan itu pasti banyak tugas-tugas. Nah dari sebelum kalian terjun kepada perkuliahan, kami itu mengenalkan bahwa nantinya, jadi biar gambaran awal, biar nggak kaget juga bahwa memang di kuliah itu banyak sekali tugas. Nah jadi kita itu udah ngasih ancang-ancang lah, nih tugas banyak ini sebetulnya untuk pelatihan kalian nanti biar apa namanya, biar santai ya, betul, biar terbiasa menghadapi tugas-tugas yang ada. Dan juga di situ tujuan kami bisa melatih buat kerja kelompoknya, jadi bisa bekerja sama juga, bisa saling mendekatkan antar individu, apalagi kan mahasiswa baru belum saling pada mengenal kan. Nah mungkin seperti itu sih. Jadi yang pertama ikuti arahan, fokus, jangan terlalu mengabaikan. Dan yang kedua mungkin untuk tugas-tugasnya sebisa mungkin semuanya diselesaikan, karena
yang kita tahu sendiri. Kalau misalkan sertifikat dari orientasi itu kan syarat untuk Sudah. iya untuk skripsi, jadi nggak bisa mengelaikan banget gitu. Kalau misalkan amit-amit saya nggak lulus, masa mau ngulang lagi dong sama angkatan bawah? Nggak mau kan? Nah, mungkin itu sih tipsnya. Kalau dari Chandra? Mungkin dari saya kurang lebih sama ya seperti ARG. Yang paling utama adalah taati aturan. Dan nanti pada masa orientasi, masih pada masa orientasi nanti dari tim TUA ya akan ada Iya. BOMA kan? Ada. Akan ada BOMA. Nah, di BOMA itu harus belajar sungguh-sungguh gitu, karena saya juga merasakan sendiri karena saya terlalu leha-leha gitu. Jadi menyesal gitu sekarang, karena manusia mah pasti merasa menyesal Di setelah akhir. Iya. merasa kehilangan. Gimana sih? Jangan sampai menyesal di akhir. Ya, jangan sampai menyesal di akhir. Udah. Ya mungkin itu saja sih yang utama, yang poin utamanya taati aturan ya. Betul. Pokoknya ngalir aja, ikuti flow-nya, Iya, gitu, betul, dari betul. atas aja. Dan dibawa enjoy pastinya, jangan dibawa Tegang. tegang. Nah, kalau selanjutnya kita udah bahas tadi tentang masa orientasi ya. Nah, kita lanjut ke masa perkuliahannya gitu. Kalau dari Chandra gitu kan, dari Chandra, apa ya, mata kuliah di tahun pertama itu seperti apa dan awal-awal perkuliahannya itu seperti apa sih? Mungkin awal-awal saya merasa terkejut ya, karena memang sejujurnya ini bukan jurusan yang saya inginkan, tapi ternyata setelah dijalani dengan baik ya fine-fine aja gitu ya. Dan kebantu juga karena ada BOMA, jadi Iya. basic matematika saya jadi bertambah gitu, tidak terlalu ketertinggalan gitu lah. Saya juga sangat berterima kasih kepada tim unit akademik telah membantu basic matematika saya. Kalau kesannya gitu selama 1 tahun ini, selama kembali menjalani tahun pertama di jurusan pendidikan matematika, ada gak sih kayak penyesalan dari kenapa sih saya masuk jurusan ini gitu? Oh enggak, justru enggak. Seneng gitu ya? Seneng aja, karena di matematika itu justru malah cuttingnya pada humble-humble gitu. Hambal. Jadi makanya itu saya jadi makin betah aja di matematika. Ya mungkin karena itu saya betah. Oke. Kalau dari AIRG sebagai mahasiswa yang sudah lebih dulu gitu di jurusan pendidikan matematika, mungkin tadi kan udah ada dari perkuliahannya. Ada gak sih kayak kita sebagai mahasiswa harus menyusun project-project ataupun praktikum-praktikum yang mana bisa membantu kita untuk lebih dalam memahami materinya gitu? Baik, mungkin kalau misalkan di jurusan kita ya yang AFG sudah rasakan di semester 6 ini, kalau misalkan proyek itu nggak terlalu banyak, cuman yang mungkin yang banyaknya itu hanya tugas-tugasnya saja. Nggak kayak misalkan contohnya kayak jurusan pendidikan biologi, geografi, itu kan banyak praktikum ya. Iya. Yang kita tahu sendiri kalau contohnya biologi itu kayak membedai. Kalau di kita sebenarnya nggak terlalu banyak praktikum, akan tapi mungkin untuk apa yang tadi strateginya ya, maksudnya untuk bisa mempermudah dari jurusan kita itu sebetulnya itu yang namanya tugas jangan sampai dilewatkan aja udah sebetulnya syarat mudahnya itu. Karena ya kalau sendiri namanya juga dosen ya, dosen kan agak-agak kemudian ada yang enggak. Betul. Jadi kalau misalkan telat aja sedikit, ada beberapa dosen ya, saya spill ya di sini ya, takut ada calon mahasiswa baru nih. Ada spill di sini, ada beberapa gitu dosen yang emang agak ribet mungkinnya bisa dibilang. Jadi kita jangan banyak neko-neko lah. Kalau misalkan ada yang tugasnya telat semenit nggak akan diterima, udah nilai kita jadi kosong. Nah itu tuh, misalkan itu kan apa ya, SKS ya biasanya ya, Iya, sistem sebut kebutuhan semalam malam. gitu. Menurut saya juga sering ya melakukan itu sebut SKS akan, tapi saya sarankan janganlah. Kalau misalkan udah dikasih deadline misalkan 1 minggu, langkah baiknya dikerjakan di 3 hari pertama, karena nanti takutnya ada revisiannya juga. Kalau misalkan SKS takutnya misalkan deadline jam 12 malam, nggak keburu telat, udah sia-sia gitu pas kita ngerjainnya. Jadi saya sarankan mungkinnya untuk para penonton di kos ini,
tidak tidak melalaikan tugas-tugas yang sudah diberikan dosen, dan juga sangat tidak disarankan untuk SKS gitu ya, sistem guru semalam kayak gitu sih. Nah, tadi kan ada dijelaskan tentang proyek dan praktikumnya, tapi tidak semenyeramkan kayak di biologi gitu ya praktikumnya. Nah, kalau dari Tridharma Perguruan Tinggi dari bidang pendidikan, penelitian dan pengabdiannya gitu di jurusan matematika itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan dari siapa aja boleh. Jadi yang lebih berpengalaman. Oke, mungkin jelasin dulu ya Tridharma itu ada apa aja kan. Iya. Pertama ada pendidikan, kedua ada penelitian, dan juga yang ketiga ada pengabdian. Nah, mungkin dari pendidikan udah kita laksanakan, yaitu dengan belajar itu udah terlaksana ya pendidikannya. Terus untuk penelitiannya, nah mungkin ini penelitiannya itu banyak cara. Pertama, nanti kita itu akan dikenalkan dengan yang namanya PKM. Nah, kreativitas mahasiswa kan. Nah, berarti kan kreativitas mahasiswa itu ada sangkut pautnya dengan yang namanya penelitian. Yeah. Karena kita butuh meneliti apa saja, misalkan kita membuat suatu produk, berarti kan kita harus meriset terlebih dahulu. Misalkan meriset dulu pasarnya, sasaran jualnya nanti ke siapa, dan juga mungkin untuk bahan-bahannya itu bisa kemana aja. Nah, itu kan bisa ke penelitiannya juga. Kalau misalkan penelitiannya itu untuk kita ngomongin PKM dulu aja ya. Misalkan si PKM itu mau mengenai sistem pembelajaran. Berarti kan kita harus meneliti dulu nih anak-anak yang mau kita teliti itu bagaimana tipikalnya. Misalkan yang pertama itu anak-anaknya sulit memahami matematika ketika pembelajarannya A, B. Nah, itu kan penelitian. Dan yang ketiga ada namanya pengabdian. Pengabdian itu adalah pengimplementasian dari penelitian. Jadi ketika kita sudah membuat penelitian, kita sudah membuat artikelnya, mungkinnya jurnalnya, nah saatnya kita di pengabdian tersebut melaksanakan apa saja yang sudah kita teliti, misalkan diterapkan, nanti ada hasilnya dari pengabdian tersebut. Dan untuk Tridharma ini berlaku tidak hanya untuk mahasiswa, tapi dosen juga iya berlaku. Siapa tahu nanti teman-teman suka dibantu gitu ya, bisa diminta pertolongan kayak gitu sih buat Tridharma. Oke, nah kalau dari Tridharma tadi ya, kalau terkait dengan teknologi kan sekarang ini teknologi sangat berkembang pesat gitu. Nah kalau di perguruan tinggi, khususnya di jurusan pendidikan matematika, teknologi itu biasa kayak ada gak sih ngerasa terbantu dari teknologi, dan juga bahkan ada nggak kayak di jurusan pendidikan matematika matkul khusus untuk teknologi ini gitu? Oke, mau sama Chandra tuh, mesti mau dijawab dulu. Kan saya belum sampai ke peminatan. Peminatan ya. Kebetulan peminatan AIRG teknologi ya. Oke, kebetulan banget ya. Betul. Pertama, mungkin nanti ketika teman-teman menginjak semester 3 itu ada yang namanya matkul mata kuliah peminatan. Ada 3. Pertama ada matematika murni, terus ada penelitian, dan yang ketiga ada teknologi. Nah, balik lagi ke pertanyaan mengenai teknologi yang membantu ya. Sebetulnya teknologi yang membantu di pendidikan matematika itu lebih banyak itu aplikasi. Sebetulnya iya. Misalkan aplikasi untuk pengolahan data, tahu nggak? SPSS, betul. Terus ada misalkan mau bikin grafik, Oke, apa tuh pakai GeoGebra. Nah, yang kayak gitu tuh yang sangat membantu. Dan juga ada beberapa dosen yang sangat menekankan kepada mahasiswanya untuk bisa SPSS dan juga GeoGebra. Nah, mungkin pernah ya belajar GeoGebra kan? Pokoknya ketika masukin persamaan tiba-tiba muncul aja grafiknya. Itu kan sangat membantu sekali gitu. Kita nggak bisa sulit-sulit mikir gimana bentuknya, karena ketika kita udah masukin persamaannya muncul langsung misalkan grafiknya, gambarnya segala macam. Nah, itu sih teknologi yang akan membantu. Jadi nanti ketika misalkan ada dosen yang meminta untuk bisa aplikasi tersebut, nah itu jangan sampai nanti aja lah, dan nanti juga ada teman yang bisa. Nah itu jangan sampai sih kayak gitu, soalnya nanti bakal tergantungan ya sama temannya. Paling kayak gitu sih untuk teknologi. Mungkin secara alat juga membantu, mungkin alat belajar mengajar kan. Betul, di media kebetulan media pembelajaran di kampus kita sendiri sudah memakai layar seperti monitor ya. Betul. Termasuk juga Infocus juga kan. Betul. Infocus itu udah
udah pasti banyak ya. Tapi apa sih yang kayak layar TV itu yang bisa touchscreen. Nah, Itu iya, juga kan betul. bisa membantu pembelajaran Ya, kita smart kan. TV, smart Iya, smart TV. Nggak semua kampus punya fasilitas seperti itu gitu. Betul. Udah maju gitu ya. Iya, udah baik. sangat maju sekali. Nah, tadi kan udah sedikit disentil gitu terkait dengan peminatan. Kalau dari murni dan penelitian itu gambarannya seperti apa? Kalau itu Mungkin pertama ya untuk murni dulu. Murni dulu itu sebetulnya cocok untuk mahasiswa yang ambisius dan juga cerdas mungkin seperti itu ya. Jadi Pak Airgi menceritakan yang terjadi di lapangan gitu. Karena ada dua tipikal mahasiswa. Pertama emang dia sangat suka murni, itu matematika murni ya, bukan pendidikannya. Dan juga ketika waktu ngontrak itu kehabisan. Nah, jadi terpaksa masuk ke murni. Jadi matematika murni itu ya matematika murni gitu. Jadi belajar matematika yang tidak diajarkan di semester-semester sebelumnya. Jadi belajar matematika murni nanti kalau misalkan teman-teman pengen mendalami gitu lebih dalam mengenai matematika yang tidak diajarkan di pendidikan matematika, kan kita jurusannya pendidikan matematika kan, bukan matematika murni. Nah, mau belajar setidaknya yang ada di jurusan matematika murni, nah cocok masuk ke murni. ya peminatan yang murni. Dan untuk yang kedua itu kan ada penelitian. Nah, untuk penelitian itu sangat cocok bagi mahasiswa yang pengen cepat lulus. Cepet lulus. Kenapa tuh? Kenapa? Karena mereka sudah sangat terbiasa dengan yang namanya jurnal, artikel, sangat sudah membedah sekali karena yang dibutuhkan dalam skripsi itu kan artikel. Yes. Sekarang syarat membuat skripsi itu kan harus mengumpulkan 10 artikel. Nah, di peminatan penelitian itu nanti teman-teman udah sangat terbiasa dan juga bisa mengumpulkan bahan-bahannya untuk syarat skripsi gitu kan. Bahan skripsi ya betul, dan juga udah sangat awam lah mengenai misalkan strukturnya bagaimana aja ya. Nah, betul macam-macam. Dan mungkin yang terakhir ada mungkin tadi yang udah dijelasin yang lebih belajar mengenai aplikasi-aplikasi yang berguna untuk di matematika. Dan spill dikit mungkinnya ada nanti kalian kalau misalkan ambil tekno itu ada belajar algoritma. Iya, Coding. Iya, coding. Jadi nggak nyambung ya, cuman biar lebih paham mungkin ya mengenai aplikasi tersebut. Jadi lebih tahu dalamnya gimana. Kayak gitu sih. Kalau dari cara ada rencana ngambil peminatan apa enggak untuk semester depan? Mungkin karena saya sadar diri ya, saya tidak terlalu pintar juga. Mungkin saya akan mengambil antara teknologi atau penelitian. Semoga gak Semoga nggak kehabisan ya. Ya, karena itu sangat waras sekali. Iya. Dan terbatas ya. Betul, sangat terbatas. Nah, selanjutnya kita beralih tentang organisasi mahasiswa mungkin ya. Dari AIRI, organisasi sejauh ini sudah ikut apa aja gitu organisasi mahasiswa, dan bagaimana kegiatan tersebut, apakah sangat-sangat membantu entah itu dari pengalaman, dari soft skill, terbantu apa enggak? Pertama saya sudah ngikut organisasi itu ada 2 mungkin ya. Pertama itu ada organisasi mahasiswa dan juga ada organisasi mahasiswa daerah. Untuk organisasi mahasiswanya kebetulan saya di himpunan mahasiswa di Hima Optika itu 2 periode. Pertama di kaderisasi dan yang kedua sebagai wakil ketua Optika ya. Masya Allah. Nah di situ wah masya Allah ya, pengalaman 2 tahun saya gimana sih, kan yang namanya organisasi itu kan pasti ada yang namanya anggota. Iya. Betul kan. Yang sangat berkesan di dalam hidup saya itu adalah bagaimana kita mengatur mahasiswa gitu. Beda halnya dengan di SMP maupun SMA kan, maksudnya masih ada seperti anak-anakannya. Kalau di mahasiswa kan orang-orang udah dewasa, jadi gimana caranya kita mengatur mahasiswa yang
notabene-nya sudah cukup dewasa gitu kan. Di saat kita melaksanakan proker, jadi apa saja nih yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, dan juga apa saja yang sangat diminati gitu kan. Tugas kita kan menampung minat bakat mereka juga, lalu menampung aspirasi, apalagi itu yang sangat menurut saya sangat harus diperjuangkan sekali gitu. Memperjuangkan aspirasi orang itu sangat lelah, emang sangat capek gitu ya. Cuman ketika kita sudah mendapatkan hasil dari aspirasi yang mereka berikan, misalkan udah dapat nih hasilnya, wah itu sangat puas sekali sih. Terdapat kepuasan tersendiri ketika kita sudah menolong orang lain. Dan ya mungkin teman-teman pernah ya ngerasain ketika orang menolong terus ya tanpa imbalan apapun, karena ya Hima itu tidak digaji, tidak dapat uang, tidak dapat apa-apa kan. Uang maksudnya terkuras tenaga, pikiran juga, harus mikirin konsep segala macam. Itu wah sangat berkesan sekali sih menurut saya. Dan untuk melatih soft skill, nah jadi di himpunan itu kan pasti melaksanakan acara-acara kan. Iya. Lalu apa namanya, yang namanya acara kan pasti butuh yang namanya MC, moderator. Nah di situ kita bisa belajar jadi MC, public speaking juga belajar. Terus kalau misalkan kita mau belajar teknologinya, kita bisa jadi operator, misalkan untuk menayangkan PowerPoint dan misalnya mengatur sound segala macam. Itu sangat jadi banyak tahu banget sih menurut saya. Misalkan gimana caranya mengatur ini ABCD, dan juga di MC yang tadinya kita penakut berbicara di depan karena masuk himpunan, jadi terpaksa gitu, udah kamu MC aja, MC kan kita kaget juga lah, terpaksa mau gak mau, bisa nggak bisa ya harus belajar gitu. Saya juga pernah waktu pertama itu belajar sampai malam buat bisa berbicara di depan biar gak nervous, biar gak grogi. Itu sangat membantu ya, kan? Kalau di jurusan pendidikan matematika ada organisasi apa aja? Organisasi di jurusan pendidikan matematika ya, itu yang pertama jelas ada himpunan matematika, lalu ada apa sih namanya? Apa? Kalau di bawahnya itu BSO. nah BSO ya, BSO-nya itu ada ini tim unit akademik. Jadi tim unit akademik itu dinaungi oleh himpunan mahasiswa pendidikan matematika untuk membantu dari seperti membuat proker ini, lalu juga ada buat mahasiswa baru ya, yang tadi udah dijelaskan oleh Chandra yang BOMA itu. Lalu ada komunitasnya itu ada dongkrak seni. Jadi misalkan teman-teman yang suka bermusik terus mau belajar alat-alat musik, cocok. Chandra juga Ya, anggota ya? anggota, alhamdulillah. Anggota dongkrak seni. Pokoknya Dan juga dengan seni ya. seni banget. Kalau misalkan teman-teman suka nari, cocok di dongkrak seni. Leno juga kebetulan. Leno suka ya. Terus selain itu, kalau itu udah nggak ada sih yang itu mah, yang Jauh ini itu aja. ya mungkin itu aja sih kalau buat organisasi yang ada di pendidikan. Oke, kalau dari Chandra gimana? Mungkin pengalaman organisasi saya di kampus karena saya tidak memiliki izin dari orang tua untuk mengikuti organisasi himpunannya. Jadi saya hanya mengikuti komunitas dongkrak seni yang tadi telah disebutkan sama ARG di bawah naungan mahasiswa di bawah himpunan. Nah, jadi di dongkrak seni itu saya bisa melatih hard skill saya karena saya suka musik, saya suka belajar gitar. Jadi saya dapat wadah di situ gitu. Terbantu gitu Ya, merasa terbantu sekali. Karena nanti juga pasti disuruh manggung juga kan. Mau di kafe, mau di matematik festival nanti Ya, kan ya. betul. Ya, mungkin itu saja sih. Kalau untuk di luar kampus saya lebih tertarik ke dunia bisnis mungkin. Nah, tadi udah di sentil sedikit terkait dunia luar kampus. Kita masuk ke luar kampus, kegiatan-kegiatan luar kampus. Kalau dari Chandra gitu, ada gak sih rencana, kan tadi ada bisnis, Ya. selain bisnis, kegiatan luar kampus seperti apa yang akan Chandra ikuti gitu? Mungkin saya hanya fokus di bisnis saja sih, Hmm. tidak banyak mau gitu, tidak
tidak kesana sini, saya hanya ingin fokus di bisnis, ingin memperbesar bisnis saya ini gitu. Mungkin nanti kedepannya saya akan kembangkan lagi bisnis saya, dan mudah-mudahan saya juga nanti akan buka di Unsir ya bisnis saya. Amin, Karena amin, saya amin, ya. bisnis kuliner kan, bisnis kuliner itu sangat mudah sekali, di mana-mana bisa gitu. Iya betul. Ada diskon ya untuk mahasiswa katanya. Insya Allah bisa di diskon untuk khusus untuk mahasiswa pendidikan matematika. Amin. Kalau dari Irgi udah sejauh ini udah ikut apa aja gitu kegiatan di luar kampus? Kegiatan di luar kampus itu untuk sekarang sudah sangat diwadahi dengan ada namanya MBKM. Iya, Merdeka dong. iya Merdeka Kampus. Pertama itu ada yang namanya kampus mengajar, tahu kan teman-teman kampus mengajar. Nah kebetulan saya semester kemarin mengikuti kampus mengajar, wah itu sangat memberikan pengalaman, banyak sekali pengalaman. Apalagi kebetulan saya ditempatkannya di sekolah dasar. Gimana kalian ya bisa ngajar dan juga membuat proker di sekolah dasar yang anak-anak kecil, bayangin, wah mengatur anak kecil itu sangat capek sekali lah ya, mungkin yang ada di benak teman-teman juga. Dan juga di situ bisa jadi menyadarkan kita bahwa tugas sebagai guru sekolah dasar itu tidaklah mudah, yang saya rasakan selama 1 semester. Kalau misalkan sedih juga, capek banget. Tapi itu jangan memberikan pengalaman juga, menjadikan muhasabah bagi kita ya. Kegiatan di luar kampus seperti itu sangat, jadi kan saya sarankan kepada teman-teman untuk, karena itu juga ada profitnya juga kan, lumayan ya, ada profitnya juga, bukan hanya sekedar ngajar tapi ada profitnya juga lumayan. Jadi pilihannya teman-teman kalau misalkan tidak mengikuti verifikasi boleh ikut itu tuh. Kayak kan ada kampus mengajar, terus ada pertukaran, apalagi itu tuh seru tuh. Sesuai ya. Ya pertukaran mahasiswa seru, terus ada student independent. Student independent itu lebih belajar ke perusahaan-perusahaan, dan juga ada yang terakhir itu ada magang. Nah itu kalau misalkan teman-teman pengen cari pengalaman kerja, cocok ambil di magang. Cuman untuk pengalaman saya di luar kampus tuh masih baru kampus mengajar aja sih. Kalau selain dari program yang Merdeka Belajar ini, Ya, ada lagi nggak gitu kayak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa khususnya selain itu di luar? kegiatan yang menurut saya, karena kuliah itu sebentar ya, maksudnya cuma misalkan satu hari itu cuma 1 matkul, 2 matkul. Itu yang merubah pola pikir saya. Kalau misalkan nih saya dalam 1 hari itu hanya 2 matkul, berarti anggaplah misalkan 2 SKS, berarti cuma 4 SKS kan, berarti hanya cuma 3 jam total. 3 jam, lalu saya berpikir 1 hari terus 21 jamnya mau ngapain gitu kan. Ada 2 pilihan kalau menurut saya. Pertama itu ikut organisasi, yang kedua itu mungkin bisa kerja seperti mungkin tadi ya Chandra yang menggeluti bisnis. Kalau misalkan menurut saya, misalkan kerjanya itu ya bisa mengikuti part time gitu, untuk kegiatan di luar kampusnya. Terus kalau misalkan mau kegiatan di luar kampus yang masih menyangkut dengan akademik, teman-teman bisa mengikuti beasiswa. Contohnya seperti Genbi, tahu nggak Genbi? Yang Bank Indonesia. Itu kan di luar kampus tapi dapat beasiswa, dan kita juga dikasih kesempatan untuk mengolah organisasi Genbi itu sendiri gitu kan. Terus ada juga namanya itu Jabar Milenial, ada yang pernah dengar ya? Itu juga sama beasiswa tuh, Jabar Milenial kalau kamu. Itu juga kegiatan di luar kampus. Jadi sama kayak organisasi juga, cuman ya sasarannya bukan mahasiswa, tapi sasarannya masyarakat luar gitu. Itu juga banyak sekali pengalaman lah untuk kegiatan di luar kampus seperti itu. Berarti banyak banget gitu ya Wah, yang banyak bisa banget. dilakukan. Itu belum semua sebutin ya, Iya. cuma salah satunya aja. Nah, untuk selanjutnya tadi seputar jurusan udah, seputar orientasi kampus juga udah, seputar kegiatan perkuliahan juga udah, kemudian kegiatan luar kampusnya juga bahkan udah. Nah sekarang mungkin kita masuk ke bagian terakhir gitu ya. Dari Chandra sebagai penutup mungkin ya dari podcast episode perdana ini, ada gak sih pesan ataupun saran khusus untuk mahasiswa baru yang mana akan memulai perjalanan mereka di jurusan pendidikan matematika? Mungkin saran dari saya, yang paling utama taati aturan, ikuti alur, dan yang paling penting jika ada kesempatan untuk menjadi lebih baik,
ambil. Jangan sampai menyesal, apalagi seperti saya. Karena manusia pasti merasa menyesal setelah merasa kehilangan gitu. Ya mungkin itu saja. Oke, kalau dari AIRGI, pesan untuk mahasiswa baru khususnya dalam memanfaatkan semua peluang yang ada gitu di jurusan pendidikan. Pertama untuk mahasiswa baru ya, karena banyak sekali peluang teman-teman untuk mencari ilmu di luar dari perkuliahan, itu sangat banyak sekali. Contoh seperti masuk organisasi, menurut saya silakan teman-teman masuk ke Unsil itu jangan sampai ada istilah masuk kupu-kupu kan, kuliah pulang, karena menurut saya itu buang-buang waktu lah. Kenapa buang-buang waktu? Karena ya yang tadi udah saya jelasin gitu, ketika kalian sekarang kuliah sebentar, sisanya itu mau ngapain gitu selain tidur dan kerjain tugas. Menurut saya silakan cari pengalaman sebanyak-banyaknya, ikuti apa saja yang kalian minati. Misalkan teman-teman mau mengembangkan bakatnya, ada banyak, tidak perlu di jurusan pendidikan kita aja, tapi UKM juga banyak kan. Iya. Tidak, bahkan jangan salah loh, banyak masuk pendidikan mereka yang jago futsal. Jangan nih kayak seperti Chandra jago futsal ya gitu. Kan banyak image yang melihat kita tuh kayak ini mah anak matematika nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngitung doang. Betul. Jangan salah, banyak yang jago kayak bisa olahraganya juga banyak. Jadi tidak hanya akademik tapi non akademiknya juga banyak ya jalan. Jadi jangan terbelenggu, jangan terpaku dengan nama jurusan, karena banyak sekali seperti itu kan. Jurusan mereka bakal dipandang jelek ini. Jangan sampai kayak gitu. Sok ikuti. Kalau misalkan teman-teman mau bergelut di dunia peran, ada namanya teater. Kalau misalkan teman-teman mau misalkan sukanya di pencak silat, ada kan UKM silat. Karena prestasi dari mahasiswa pendidikan matematika tidak hanya di bidang akademiknya saja. Banyak yang juara pencak silat, ada yang kemarin ya, nasional. Terus banyak. Jadi jangan terpaku dengan nama jurusan saja. Jadi silakan kembangkan diri kalian dengan apa yang sudah basic yang kalian miliki, dan juga sebisa mungkin untuk mengharumkan nama jurusan. Oke, nah itu tadi mungkin ya pesan dan kesan ataupun sarannya bagi mahasiswa baru untuk lebih memaksimalkan kedepannya seperti apa, dan juga semoga bisa mengeksplor gitu kedepannya seperti apa, maunya seperti apa, entah itu mau masuk organisasi, mau ikut UKM, bahkan kegiatan-kegiatan di luar kampus pun bisa kalian ikuti gitu, bahwa pendidikan matematika itu tidak hanya sekedar menghitung, tidak hanya sekedar angka saja, tapi lebih dari itu, lebih luas dari itu cakupannya gitu. Mungkin sekian saja ya, kita akhiri saja podcast perdana kita pada hari ini. Ya, udahan lagi. Ya gitu. Kayak ngomong sebentar, baru ngomong Gak kerasa gitu ya. ini. Kita mungkin di next bisa kita bincang-bincang lagi. Terima kasih kepada teman-teman Medvela semuanya yang sudah nonton podcast ini, dan jangan lewatkan pula untuk pantengin terus IG kami di Instagram, ada tim unit akademik, sama Instagramnya @himaptika_unsil, dan jangan lupa subscribe juga di YouTube kami di Himaptika Unsil. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.